teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu pusat kebudayaan terbesar di Indonesia, yaitu Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta Hadingrat merupakan keraton yang berdiri pada tahun 1755. Keraton ini berdiri setelah adanya Perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Keraton bukan hanya tempat tinggal raja, tetapi juga pusat pemerintahan, pusat budaya, serta ruang spiritual yang dipercaya menjadi proses keseimbangan alam bagi masyarakat Yogyakarta. Disinilah pemimpin sekaligus Raja Sri Sultan Hamengkubuwono memerankan dua peran, yaitu Raja Dunia yang mengatur pemerintahan serta pemimpin spiritual yang menjaga harmoni antara manusia dan alam. Jangan salah, tata letak keraton dirancang dengan penuh makna. Dalam geografi, kita mengenal dengan adanya konsep orientasi ruang, di mana manusia menciptakan ruang berdasarkan lingkungan dan juga budayanya. Keraton dibangun menghadap utara menuju Gunung Merapi, bagaimana itu menjadi simbol kekuatan alam dan juga kehidupan. Di selatan terdapat Laut Selatan yang identik dengan kekuatan mistis dan destruktif. Berada di tengah sebagai penyeimbang dua kekuatan alam tersebut. Inilah contoh geografi budaya di mana ruang fisik dibangun berdasarkan dengan keyakinan masyarakat. Sekarang kita memasuki bagian yang paling terkenal, yaitu garis imajiner Yogyakarta. Garis ini menghubungkan antara Gunung Merapi di utara, Tugu Jogja, Keraton Yogyakarta, Panggung Rapya, Pantai Parangkusumo, hingga Laut Selatan. Dalam geografi, kawasan ini dikenal sebagai cosmological axis atau kawasan berorientasi kosmologi. Konsep garis imajiner ini ternyata mempengaruhi tata ruang perkotaan di Yogyakarta. Contohnya yaitu Malioboro yang dibangun lurus menuju keraton.
Alun-alun utara dan selatan sebagai ruang publik dan buffer zone. Bangunan penting seperti Kepatihan, Benteng Vredenburg, dan kawasan kolonial mengikuti orientasi keraton. Geografi selalu berbicara tentang bagaimana manusia memanfaatkan ruang, dan Yogyakarta menjadi salah satu contoh kota nyata yang menunjukkan bagaimana kota berkembang melalui filosofi kerajaan. Sampai hari ini garis imajiner tidak hanya menjadi teori tata ruang, tetapi diwujudkan dalam bentuk ritual budaya seperti labuhan, yaitu sesajen yang dihanturkan ke Gunung Merapi dan Laut Selatan untuk menjaga keseimbangan alam. Disinilah kita melihat geografi manusia bekerja dengan melihat hubungan dinamis antara manusia, alam, dan juga kepercayaan. Keraton mengajarkan bahwa membangun kota tidak hanya soal beton dan juga bangunan, tetapi menjaga keharmonisan antara kehidupan manusia dan juga alam. Di dalam keraton terdapat bagian-bagian utama keraton. Yang pertama, Pagelar dan Siti Hinggil, di mana ini merupakan area depan keraton, tempat berlangsungnya upacara resmi dan penyambutan tamu penting. Yang kedua, Bangsal Kencono, merupakan ruang utama dengan ornamen emas digunakan untuk acara kenegaraan dan pertemuan penting. Yang ketiga, Museum Keraton. Museum ini menyimpan koleksi pusaka, kereta kencana, gamelan, hingga lukisan yang menggambarkan perjalanan sejarah kesultanan. Yang keempat, taman dan alun-alun. Ruang terbuka yang menjadi pusat aktivitas rakyat termasuk tradisi masangin, yaitu berjalan melewati dua beringin dengan mata tertutup. Keraton Yogyakarta bukan hanya menjadi tempat bersejarah aja ya teman-teman, tetapi juga menjadi salah satu dari poros geografi budaya. So, kalau teman-teman main ke Jogja, jangan hanya mampir ke Malioboro aja, tapi ke keraton juga ya. Terima kasih. Jangan lupa like, Komen, share, and subscribe. terima kasih.